Teman-teman RTI apa kabar? Semoga saja sehat walafiat dan segala kegiatan teman-teman berjalan dengan lancar. Hadir saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini akan mengulas informasi seputar Taiwan. Semoga saja informasi ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mengapa Amina angkat topik ini? Karena ada sebuah kisah cerita nyata yang dialami oleh seorang artis bernama Cao Xiping, di mana beliau ini sempat diwawancarai karena dia tinggal sendiri dan di masa tuanya dia juga mengkhawatirkan karena walaupun masih produktif tetapi agak berkurang, termasuk juga untuk kesehatannya juga ada penuaan, dan beliau sangat mengkhawatirkan ketika dia tinggal sendiri dan meninggal di rumah tidak ada yang tahu. Dan ternyata untuk tahun lalu di akhir tahun, tepatnya 29 Desember 2025, beliau tutup usia. Dan untuk segala hal pemakamannya diurus oleh anak angkatnya sekaligus juga manajer. Nah, mengapa Amina angkat topik ini? Karena berkaitan dengan angka kematian di Taiwan tidak diimbangi dengan angka natalitas. Seperti kita ketahui, karena zaman modern, tuntutan hidup yang semakin tinggi, maka generasi muda mereka juga khawatir untuk memiliki anak dan biaya membesarkan anak yang kian lama kian tinggi. Dan berkaitan dengan angka kematian di Taiwan, kali ini Amina juga akan mengajak teman-teman melihat bagaimana kondisi populasi Taiwan saat ini yang dikatakan sudah memasuki masyarakat super lansia. Untuk angka orang-orang tua, untuk jumlahnya yang kian lama kian banyak tidak diimbangi dengan jumlah produktivitas atau juga generasi muda. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat data statistik populasi yang dirilis pada akhir tahun dari Kementerian Dalam Negeri Taiwan yang dikatakan bahwa tengah menghadapi tekanan populasi ganda. Di satu sisi, seiring dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dari tahun ke tahun, jumlah kematian yang juga kian meningkat. Dan di sisi lainnya, perpindahan penduduk, mungkin mereka termasuk penduduk yang produktif, mereka yang juga berpindah dari kota ke satu kota, dari kabupaten ke kabupaten lainnya. Dan untuk di kota Kaohsiung sendiri, untuk perpindahan penduduk ini juga terlihat secara signifikan. Sebuah data statistik yang menunjukkan pada bulan Maret tahun lalu 2025, angka kematian di Taiwan yang mencatat 18.633. Apa arti dari angka ini? Yang menandakan satu orang meninggal dunia setiap 2,4 menit per rata-rata, setara dengan angka kematian kasar tahunan sebesar 9,38 per 1000, dengan peningkatan 1067 kematian dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yang mewakili peningkatan tahunan sebesar 6,07%. Bisa dibayangkan jika angka kematian yang mencatat 0,67% juga bertanda bahwa angka kematian ini meningkat, meskipun angka kematian sedikit atau relatif menurun dibandingkan dengan bulan Februari, tren keseluruhan tetap meningkat. Proporsi jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas yang dikategorikan sebagai penduduk lansia di seluruh Taiwan mencatat 19,42%, menunjukkan bahwa Taiwan memasuki manusia super lansia. Artinya dengan penduduk lanjut usia mencatat 20% dari populasi yang ada. Berkaitan dengan angka kematian kasar di berbagai kabupaten dan kota yang menunjukkan bahwa Kabupaten Chiai memiliki angka tertinggi yakni 13,9 per 1000, diikuti Kabupaten Yunlin 13,66 per 1000, Kabupaten Nantou 12,94 per 1000. Kita bisa melihat untuk daerah-daerah yang mungkin agak terpencil, daerah yang berupa desa di mana
lebih banyak mata pencahariannya adalah bercocok tanam atau juga peternakan atau juga pertambakan ikan, lebih banyak dihuni oleh manusia lanjut usia. Dan daerah-daerah ini semua merupakan daerah dengan konsentrasi penduduk lanjut usia di bagian Taiwan Tengah dan Selatan. Sedangkan permasalahan penuaan penduduk serta eksodus kaum muda yang kian memburuk bisa kita lihat untuk generasi muda, mereka juga akan memilih lingkungan tempat tinggal mereka yang lebih nyaman, mudah dan praktis, maka mereka akan memilih tinggal di perkotaan, di mana dengan transportasi umum yang lebih mudah terjangkau, untuk berbelanja juga lebih mudah, atau bahkan juga mendapatkan pekerjaan akan lebih gampang. Banyak lapangan pekerjaan yang lebih tersedia di kawasan perkotaan dibandingkan dengan tempat-tempat yang mungkin bisa kita katakan adalah pedesaan atau bahkan juga terpencil, di mana mata pencahariannya yang berkonsentrasi pada industri pertanian, perkebunan atau juga peternakan. Selain penuaan, mobilitas penduduk juga menjadi perhatian lain, di mana dari pendataan hingga Maret 2025 jumlah penduduk yang pindah masuk mencatat 172.000, rekor tertinggi pada periode yang sama beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 93,54% selama periode yang sama. Jumlah orang yang pindah keluar meningkat 173.000 dengan tingkat pertumbuhan tahunan bahkan lebih, yakni 105,95%. Meskipun terjadi peningkatan jumlah total pergerakan, untuk arus masuk negatif sebesar 627 orang, menunjukkan bahwa orang yang pindah keluar sedikit lebih besar daripada orang yang pindah masuk. Mengamati data kabupaten dan kota, untuk kota Kaohsiung sendiri mengalami arus keluar terbesar. Banyak orang-orang yang memilih untuk merantau ke arah utara, mungkin Taipei, New Taipei, atau juga di daerah Hsinchu, lebih memilih ke kawasan utara dan mencatat 15.633 orang, menunjukkan migrasi signifikan kaum muda ke utara dari selatan Taiwan. Sebaliknya untuk kota Taoyuan dapat dikatakan sebagai arus masuk terbesar dengan arus masuk sebesar 4.546 orang, diikuti dengan kota Taichung 3.537 orang, kota New Taipei 3.414 orang, menjadikan mereka sebagai 3 kota terbesar yang menyerap populasi. Karena mungkin di Taoyuan dan sekitarnya masih tidak begitu jauh dibandingkan dengan New Taipei. Kemudian juga New Taipei dengan biaya hidup yang relatif lebih tinggi, maka orang-orang memilih tinggal di Taoyuan. Jadi bisa dikatakan Taoyuan termasuk penyerapan terbesar untuk populasi yang ada. Migrasi skala besar saat ini, kaum muda dan angkatan kerja yang terus berkonsentrasi di kota-kota utara dan tengah tentunya juga dapat memperburuk ketidakseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan pedesaan serta alokasi sumber daya. Lapangan kerja lokal dan kualitas hidup tidak ditingkatkan secara efektif. Daerah pedesaan mungkin yang juga akan menghadapi tantangan ganda berupa kepadatan penduduk yang rendah dan populasi lansia yang semakin banyak. Sementara itu, proporsi anak-anak yang rendah pada populasi juga mencerminkan penurunan angka kelahiran yang berkelanjutan. Menurut data statistik hingga Maret 2025, populasi berusia 0 hingga 14 tahun berjumlah 2,7 juta jiwa atau 11,67% dari total populasi. Di antara semua kabupaten dan kota, proporsi populasi usia 0 hingga 14 tahun tertinggi ada di kota Hsinchu sebesar 15,42%. Terendah ada di Kabupaten Kinmen 7,78%.
Sedangkan proporsi populasi berusia 65 tahun ke atas tertinggi ada di Kabupaten Chiai sebesar 23,43%, terrendah ada di Kabupaten Hsinchu 14,63%. Yang semakin menyoroti fenomena ganda berupa konsentrasi populasi lansia dan penurunan angka kelahiran. Teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa yang Amina bagikan di hari ini. Semoga bermanfaat.